Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Edi Prastiono, dan saya kebetulan ditemenin sama Cinana ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat nih. Gitu ya. Sama teman-teman juga yang di luar sehat, dan kita selalu doakan buat mereka semua agar mereka diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dilancarkan dalam segala halnya gitu ya. Nah, kita ini ada di alam terbuka. Yang alam terbuka ini kalau kita lihat adalah mensyukuri sebetulnya apa yang menjadi kehidupan kita. Nah, saya ingin mengajak kepada Cinana ini untuk bisa mensyukuri nikmat Tuhan ya. Dan kita melihat satu hal yang harus kita pelajari dalam dunia ini tentang kekuasaan Tuhan yang mungkin tidak bisa kita pakai logika. Nah, itulah Tuhan. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk bisa berpikir seperti apa gitu. Nah, itu semua adalah hak daripada Tuhan itu memberikan kehidupan kepada manusia. Nah, yang saya inginkan di sini adalah kita bicara tentang kekuasaan Tuhan dan sesuatu yang kita berpikir hanya sebatas kemampuan kita. Yaitu contoh salah satu adalah yang kita lihat di situ ada pohon ya. Ada pohon yang namanya pohon kelapa. Nah, pohon kelapa. Pohon kelapa itu menjulang tinggi. Dan di sana ada buah kelapa. Nah, ini yang aneh nih. Nah, ini aneh, unik ya. Buah kelapa itu tidak ada bocor, tidak ada ya bolong dan sebagainya, tetapi di dalam buah kelapa tadi itu ada yang namanya air. Dan ya, manfaatnya juga banyak sekali mungkin ya Pak ya. Banyak, kalau manfaat sungguh banyak kan. Dari mulai batangnya ya, termasuk daunnya bisa dipakai juga. Ya, termasuk juga ya buahnya ya, gitu ya. Hampir air kelapanya ya, santannya dari kelapa itu hampir sendiri. Hampir semua di kelapa itu, pohon kelapa dan buahnya itu beserta dengan daunnya ya, itu hampir berguna ya, Pak, buat manusia. Nah, itulah yang kita ingin bahas sekarang ini tentang masalah buah kelapa atau pohon kelapa ini, yang mungkin juga pernah dibahas juga sama orang, tapi kita mungkin melihat dari sisi unik ya, unik, dan ini menjadi kekuasaan Tuhan yang mungkin juga kita juga ya menikmati, mensyukuri apa yang menjadi kehidupan kita saat sekarang. Nah, kalau pohon kelapa itu yang kita lihat itu kan ada batok kelapanya ya, yang dalamnya yang di luarnya itu adalah batok bukan sabut ya. Sabut. Nah, yang kedua ada batoknya ya, yang ketiga ada kelapa isi sendiri. Nah, yang keempat adalah air. Nah, gitu. Nah, di sini berarti artinya apa? Bahwa air itu sebetulnya penting. Kenapa saya bilang air itu penting? Ya kan? Nah, karena sesuatu yang dinamakan kepentingan di dalam air ini itu juga ada di dalam kepentingan kita dalam kehidupan. Buat kebersihan ya. Air tuh banyak buat dahaga. Nah, jadi itu salah satu airnya ya. Nah, disinilah keunikan yang Tuhan berikan pada dunia ya, untuk khususnya pada kita ya, khususnya untuk mensyukuri selalu. Kalau misalkan pohon itu bisa kita kupas. Nah, kelapa yang ada di sini, marilah kita kupas ya, isi daripada apa yang menjadi namanya buah kelapa tadi. Nah, kalau sabut ya, yang kita kupas pertama kali ya, terus itu bisa menjadikan manfaat buat ibu rumah tangga, buat bersih-bersih alat-alat ya kan? rumah tangga. Jadi buat ibu rumah tangga itu yang salah satu, dan yang kedua juga ada batok ya. Batok itu bisa buat alat pembakaran tuh Pak, sate, bakar-bakaran. Bakar-bakar, termasuk orang-orang warung-warung ya, banyak kan juga ya bakar-bakar ikan ya. Batok. Itu. Yang ketiga itulah ada kelapanya sendiri ya, yang dinamakan kelapa. Terus yang keempat adalah air. Nah, kalau kita hidupnya ini seperti itu, maka kita akan bisa berguna buat orang lain. Nah, makanya di sini harusnya kita sebagai manusia itu
berpikir harus seperti buah kelapa. Dari luar, Dari dalam luar, lapisan ya, dalam lapisannya sampai isinya pun itu harus berguna. Nah, bermanfaat manusia untuk kehidupan. itu harusnya ya seperti buah kelapa itu tadi. Nah, kalau seandainya kita bisa seperti buah kelapa, insya Allah apa yang menjadi kehidupan kita itu akan berguna buat orang lain, orang banyak yang bisa dibutuhkan. Ya, itu kan gitu ya. Nah, jadi marilah sekarang kita belajar dengan mensyukuri hidup ini, menjadi diri kita itu mencontoh dari pohon seperti kelapa tadi. Buah kelapa. Ya. Nah, kalau seandainya itu bisa, maka kita mudah-mudahan akan menjadi orang yang berguna buat orang lain, buat orang banyak, yang akhirnya hidup kita ini akan bisa menjadi bermanfaat ke depannya ya, Pak. bukan buat diri sendiri, tapi mungkin bermanfaat buat orang lain. Nah, itu salah satu yang mungkin bisa kita pelajari ya. Jadi kita pelajari, kita kupas. Jadi marilah sekarang kita menciptakan. Nah, untuk ini kita kupas dari pertama sabut. Nah, sabut ini kalau kita ibaratkan kulit, ya kan? Kulit ini. Nah, jadi kalau misalkan itu kita buka pertama kali itu adalah sabut, maka kita buka di dalam diri kita ini adalah kulit kita yang luar nih. Ya kan? Dan melindungi, jangan ya, melindungi ya yang namanya di dalam kulit ini. Kalau seandainya kulit ini nggak ada, maka kita seperti apa? Tidak ada pohon kelapa juga. Ya, kan gitu kan? Pohon kelapa. Jadi kelapa itu sebetulnya gitu. Sabut itu adalah kalau kita ibaratkan tuh kulit yang ada pelindung. Ya, pelindungnya. Nah, yang kedua adalah batok. Batok itu keras, seperti kayak tulang, ya kan? Ya. Yang ada di dalam badan kita itu, yang dilindungi oleh kulit. Nah, kalau kita bicara tentang apa kelapanya sendiri, ya kan? Yang bisa itu menjadikan santan. Kalau diparut ya, diparut itu jadi santan. Nah, itu kita ibaratkan itu adalah seperti jiwa diri kita ya, apa? Bukan sumsumnya. Oh, sumsum kita ya. Artinya bisa menjadikan sumsum. Nah, air itu, ya kan? Nah, itulah yang menjadi isinya. Air itulah yang akan menunjukkan orang itu akan menjadi air putih yang bersih seperti air kelapa, ataukah air itu akan jadi butek. Butek atau kotor ya, saya katakan. Nah, kalau seandainya isinya itu jadi air putih yang seperti yang air kelapa, maka insya Allah kita akan menjadikan orang yang juga bersih hatinya. Tapi kalau air itu jadi kotor, maka mungkin kita juga akan menjadi kotor. Nah, kalau kita ibaratkan kayak gitu, berarti isi dalam air kelapa ini adalah hati manusia itu sendiri. Jadi hati manusia itu harus betul-betul bersih seperti air kelapa. Nah, ini saya belajar mensyukuri, belajar melihat sekeliling kita. Jadi jangan kita melihat sekeliling kita itu menjadikan kita tidak bersyukur. Nah, ada rasa syukur yang akhirnya kita bisa belajar dari alam. Nah, kalau kita sudah belajar dengan alam, maka kita juga akan bisa selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa inilah. Nah, peliharalah hati kita agar bisa bersih seperti air kelapa tadi, ya kan? Dan peliharalah sumsum kita, peliharalah yang namanya daging, tulang, dan kulit segala macam. Nah, makanya di sini juga kita juga harus yang namanya rapi, yang namanya juga kita harus berpenampilan baik, ya kan? Jangan di kulitnya baik, di dalamnya itu nggak baik. Nah, ini contoh air kelapa tadi, ya kan? Di luarnya dia bagus, sampai ke dalam batoknya bagus, sampai ke dalam lagi isinya ada bagus, airnya ada rasa bagus, manis juga, iya kan? Jadi kalau misalkan itu bisa, maka semuanya itu akan menjadi bagus. Nah, bagusnya pohon kelapa tadi, maka juga kita akan menjadikan bagusnya diri kita. Nah, kalau seandainya itu bisa,
kita ciptakan di dalam kehidupan kita, Diri kita maka ya, Pak. insya Allah Manusia. mudah-mudahan Ci. Amin. Nah jadi sekarang kita harus bisa berubah untuk pola berpikir ya, pola berpikir kita harus pola berpikir seperti Buah kelapa. tadi, yang akhirnya kita berguna, bermanfaat Bagi semua ya orang. bagi semua orang. Nah orang-orang yang ada di sini mungkin kita ajak nih sekarang ya kan, belajar meneliti kehidupan kita juga ya ya, kan, sebenarnya. dengan diri kita, dengan kehidupan yang ada seperti buah kelapa tadi gitu kan. Buah kelapa yang artinya itu kekuasaan Tuhan. Dia ada di atas, tidak bocor, dan dia tidak ada yang memberikan air. Kenapa? Dia ada airnya di dalamnya itu. Dan Nggak usah buahnya juga dipikirin. tinggi ya, Pak. Iya. Pohonnya tinggi. Dan itu jangan dipikirin. Kenapa? Mungkin kita bisa bicara ya pohon itu tinggi, ya itulah ketinggian yang harus kita hormati. Dan ketinggian di kita sebagai manusia yang tinggi itu adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita harus tetap menjunjung yang namanya ketinggian. Ketinggian dalam arti kata menjunjung yang dinamakan ketuhanan. Maka di Indonesia ini ketuhanan itu nomor 1, ya kan? Nah kalau ketuhanan itu nomor 1, maka kita harus kembali sebagai manusia itu pun harus bersender kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, agar kita sebagai warga negara juga bisa memberikan kontribusi kepada ya diri kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan masyarakat luas tentunya. Jadi ini baru kelapa ya. Mungkin besok kita membahas lagi yang namanya buah-buah lain, atau sayur mungkin ya, ya, Pak, sayuran ya. segala macam. Tapi untuk sekarang ini kita coba bicara fokus untuk buah Dari kelapanya. Buah kelapa itu sendiri. Kenapa? Buah kelapa yang isinya adalah air putih, maka bersihkanlah hati kita seperti air kelapa tadi. Agar apa? Kehidupan kita pun menjadi bersih. Ya, tidak neko-neko, tidak merusak pikiran kita, yang akhirnya kita ya tetap menjadi manusia yang selalu bersyukur. Jadi di sini saya katakan bahwa segala sesuatu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, agar hidup kita ini bisa sederhana tetapi terus berjalan dengan baik ya, Pak. Ya, dan sehat tentunya. Seperti kalau ada orang keracunan aja minum air kelapa. Ya, racunnya kan keluar. Netral, jadi ya, kita apabila kita itu seperti buah kelapa, maka kita juga nggak akan keracunan gitu loh. Keracunan apa? Ya keracunan pikiran yang enggak, yang akhirnya membuat diri kita menjadi tidak bersih lagi gitu. Ya, itu yang menurut saya yang bisa kita bahas sore hari ini. Ya besok kita akan bahas lagi segala sesuatunya yang mungkin ya bisa memberikan sesuatu pelajaran lah Ya, buat teman-teman ya. Yang bahas Kita selanjutnya ya, Pak ya. Yang kita selanjutnya kita bahas apa aja? Kita bahas Obrolan sore ini, Pak nih. obrolan sore ya, santai tapi mengingatkan kepada diri saya tentunya, kepada Cinana juga dan kepada orang lain ya. Amin, Pak. Bahwa kalau misalkan pohon kelapa saja bisa kita bahas, kenapa enggak kita bahas lagi yang lain-lain? Masih banyak ya. Karena apa? Tuhan itu memberikan kehidupan di dunia ini untuk kita pelajari. Tapi banyak tidak, isi di dunia ini yang perlu kita pelajari. Betul. Kita contoh ya, Pak. Kita harus mencontoh seperti itu. Agar apa? Agar kita itu bisa berjalan dengan alam itu sejajar, istilahnya seiring ya. Kita memelihara alam, alam juga akan memberikan kehidupan kita. Diri kita, ya kan? Kalau nggak ada alam ini, siapa kita mau berikan ini ya? Kehidupan ini semuanya kan dari alam ini sendiri. Kita bisa hidup karena alam ini juga. Jadi kita bersyukur pada sore hari ini kita buah kelapa yang saya katakan tadi. Isi daripada kelapa tadi adalah air. Ya. Jadi air yang ada di dalam kelapa tadi itu putih, bersih. Maka saya harapkan diri kita, diri saya, diri Cinana juga membersihkan hati seperti air kelapa tadi. Saya rasa itu intinya ya dari pohon kelapa atau buah kelapa yang kita bahas sore hari ini, yang menjadi itu sesuatu bermanfaat buat kita. Bermanfaat sekali nih Pak, saya ngobrol dengan Bapak di sini. Mudah-mudahan
ini bisa kita digunakan mengupas, juga ya. buat orang lain untuk bisa berpikir, oh iya kalau saya kotor berarti saya tidak seperti buah kelapa gitu, ya kan? Iya, Saya Pak. rasa mungkin cukup itu dulu ya. Kalau seandainya ada lagi yang kita bahas, ya kita akan Iya, bahas di lagi, selanjutnya kita ya, Pak, ya. ulang Kita- apa yang menjadi apa obrolan kita nanti selanjutnya obrolan ya, Pak. lain gitu. Ya salah satu mungkin ada hal-hal yang lain tentang masalah kenapa kok ada batu akik yang berbeda-beda, ya kan? Nah, sedangkan batu akik ini di Indonesia ini, wah ada yang namanya pancawarna, ada yang namanya itu. Kita udah bisa kita bahas. Iya, berarti Untuk selanjutnya nih, Pak, selanjutnya, nextnya, Pak. untuk batu, ya kan? Batu atau bumi juga bumi Ya, tempat kita berpijak Tempat nih, Pak. kita nih. berpijak juga boleh. Iya. Tapi kita khususnya bahas hari nanti ini cukup di buah baru kelapa. untuk di buah kelapa. Iya, Pak. Supaya apa? Bersihkanlah hati kamu seperti buah kelapa isi itu. air di dalam kelapa itu sendiri. Karena kebersihan itu hanya Tuhanlah yang akan bisa membersihkan semua hati manusia. Nah, kalau udah kotor, nah seperti apa? Tuhan juga pasti akan murka ya, karena Iya. apa? Manusia itu sebetulnya bersih pada intinya, tapi setelah dia punya pikiran ini itu akhirnya jadi kadang-kadang Ternoda, kotor, ternoda ya. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa kita bahas Nah, sore di hari sore ini. ini. Mudah-mudahan ini berguna, bermanfaat buat Amin. kita semuanya ya. Saya rasa cukup sekian dulu Cinana, terima kasih. Yo, sama-sama, ya. Pak. Mudah-mudahan kita akan diberikan satu kesehatan terus. Bisa ketemu Ya, lagi, bisa kita ketemu ngobrol-ngobrol lagi, dengan ngobrol, episode yang ya, lain episode kita yang akan bahas ya, datang. Pak ya. Nanti kita akan bahas yang lain-lain. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.